Oke, ada mulai rekaman. Kita mulai dari soal pertama. Sebentar nih kok dia belum muncul. Nah, saya kelihatan kan ini untuk nomor satu. Oke, kelihatan ya. Kita mulai. Mulai dari poin A. Pertanyaan adalah, apakah sudah pasti A gabungan B itu sama dengan A gabungan C jika dan hanya jika B sama dengan C? Nah, dia jika dan hanya jika berarti ada dua arah yang kita bahas. Ini kita bukan membuktikan, tapi kita sedang memastikan saja dia pasti apa belum tentu. Nah ini. Oke, sekarang yang arah dari kiri ke kanan dulu ya. Jika A gabungan B sama dengan A gabungan C, maka B sama dengan C. Nah, sebenarnya dia belum tentu ya kan. Contohnya ketika A nya itu sama dengan S, kan mengakibatkan apa? A gabungan B ya sama dengan A gabungan C sama dengan S ya, semesta. Jadi hasilnya ini sama, tapi B sama C kan belum tentu ya kan. Belum tentu sama, bisa jadi B sama C nya beda. Tapi karena A nya semesta nanti ya hasilnya sama-sama semesta, karena semesta digabung dengan himpunan apapun hasilnya pasti semesta. Nah sekarang kita mengecek yang ini. Jika B sama dengan C, maka A gabungan B sama dengan A gabungan C. Apakah dia sudah pasti atau belum? Nah kalau kita lihat sekilas sih kayaknya udah pasti ya. Jadi kita coba buktikan. Kalau kita bisa membuktikan dia pasti, berarti emang benar-benar pasti. Kalau nggak bisa dibuktikan baru nanti belum tentu. Nah itu kan. Karena kita coba. Nah di sini sih kalau dilihat sih kelihatannya pasti gitu kan ya. Nah cara buktikannya ada macam-macam. Nah di sini misalnya kita bisa pakai cara kontradiksi, oke. Kita andaikan A gabungan B tidak sama dengan A gabungan C, itu kita berarti kan berlaku negasinya kan ya. Dan diantara cara membuktikan dua himpunan itu sama kan dibuat apa? Keduanya saling subset, ya kan? Tapi ini dari dinegasikan dalam negasi juga. Negasi dari A gabungan B itu subset dari A gabungan C dan A gabungan C itu subset dari A gabungan B. Terus kita sebarkan ya satu untuk semua SCTV. Ini masih negasi, yang ini juga negasi tapi tengahnya kita ganti dia dan jadi atau karena dia kena negasi. Terus baru yang di bawah negasi maksudnya kita owahi dulu. Untuk semua X, jika X itu anggota A gabungan B, maka X anggota A gabungan C, tapi dinegasikan, oke. Atau negasi dari untuk semua X, jika X anggota A gabungan C, maka X anggota A gabungan B. Ini kan definisi dari subset kan gini. Definisi dari subset. Terus kita sebarkan juga negasinya. Ingat ya, SCTV satu untuk semua. Ini semua menjadi ada, berarti kan negasinya adalah ada X di mana X itu anggota A gabungan B dan X bukan anggota A gabungan C. Dimana emang negasi dari jika P maka Q kan P dan negasi Q. Dan kalau kita pakai hukum kesyaratan jadinya kan istilah jika P maka Q berarti negasi P atau Q. Kalau dinegasikan jadinya ya P dan negasi Q gitu. Sehingga yang ini tetap terus yang ini yang kita negasikan, tandanya berubah jadi dan. Oke, terus ya atau ada X di mana X itu anggota A gabungan C dan X bukan anggota A gabungan B.
Terus itu ada definisi dari gabungan. Jadi ini gabungan berarti atau ya. Terus sekarang dia bukan anggota berarti dia anggota komplement, dikomplementkan. Ini juga sama, kita atau gabungan berarti jadi atau, terus karena ini bukan anggota berarti dia jadi anggota, terus ini dikomplementkan. Nah, komplemennya kita sebarkan, oke. Di A gabungan C berarti komplemennya adalah A komplemen irisan C komplemen. Itu juga dengan yang di sini. A gabungan B komplemen berarti kan A komplemen irisan B komplemen. Terus ya kita kembalikan ke sini. Jadi ini atau berarti dia gabungan ya. Ada X di mana X itu anggota A gabungan B irisan A komplemen irisan C komplemen. Atau ada X di mana X itu anggota A gabungan C diiris dengan A komplemen dan B komplemen diiris juga. Terus kita sebarkan ya sifat distributif. Sebenarnya dia masing-masing karena tandanya sama ya, sama-sama irisan, jadi kita bisa langsung kita sebarkan secara bersamaan. Jadi A irisan A komplemen irisan C komplemen digabung dengan B irisan A komplemen irisan C komplemen. Nah, di sini juga begitu, ini sama-sama irisan, jadi bisa langsung kita sebarkan secara bersamaan. A irisan A komplemen irisan B komplemen gabungan C irisan A komplemen irisan B komplemen. Nah, kita di sini kan karena ada irisan dari dua himpunan yang saling komplemen, berarti dia himpunan kosong hasilnya. Himpunan kosong digabung dengan ini tetap ya bentuknya. Ini juga di sini ada A ketemu A komplemen, berarti dia jadi himpunan kosong. Yang belakang tetap. Nah, kan semua himpunan kalau digabung sama himpunan kosong itu hasilnya adalah himpunan itu sendiri. Tidak hilang ya. Ini juga karena digabung sama kosong berarti hilang. Terus kita pakai sifat komutatif, kita bisa tukar posisinya. Ini A komplemen C komplemen kita pindahkan saja posisinya. Ini juga kita bisa tukar posisi ya B komplemen sama A komplemen ini. Terus kalau kita asosiatifkan B diiris dengan C komplemen, dia sama saja dengan B kurangi C. Ini juga gitu. Ini C irisan B komplemen berarti kan C kurang B. Nah, tentunya pernyataan ini kan dia kontradiksi dengan B sama dengan C. Ya, ini juga kenapa dia kontradiksi? Karena kalau misalkan B itu sama dengan C, nanti kan berarti kita mengurangi himpunan dengan dirinya sendiri. Hasilnya adalah himpunan kosong. Himpunan kosong mau diirisin dengan apapun pasti hasilnya juga himpunan kosong. Padahal kan mustahil himpunan kosong itu punya anggota ya kan. Nggak mungkin himpunan kosong punya anggota. Itu juga yang ini C kurang B. Kalau B sama dengan C kan berarti ya kita mengurangi himpunan dengan dirinya sendiri, jadi himpunan kosong. Diirisin ya kosong juga. Sehingga nggak mungkin yang ini juga nggak mungkin punya anggota. Nah, karena itu pengandaian salah. Jadi dapat dipastikan bahwa jika B sama dengan C, maka A gabungan B sama dengan A gabungan C. Oke, untuk yang 1A ini gimana? Ada ditanyakan? Jadi untuk yang poin 1 ini dia belum tentu, tapi yang ini dia udah pasti karena bisa kita buktikan kepastiannya. Ya gimana? Ada pertanyaan untuk nomor 1A? Oh, mungkin sepertinya nggak ada ya. Kita bisa lanjut ke 1B. Ya, 1B ini kan apakah
A cross B gabungan C itu sama dengan A gabungan C cross B gabungan C. Mari kita cek. Kalau dilihat itu kelihatan dia belum tentu sih ya. Jadi misalkan C itu bukan himpunan pasangan terurut. Permisi Mas, izin Oh bertanya. iya, ada bang. Yang mana yang 1A atau ya 1A? Yang ini. Itu yang pembuktian sama dengan A gabungan C. Nah, ada yang ditanyakan di sini. Itu Mas, yang A sama dengan kok bisa sama dengan S itu kenapa ya? Ini toh. Ini kan kita ditanyakan itu, apakah bisa dipastikan A gabungan B sama dengan A gabungan C, maka B sama dengan C. Nah kan ternyata dia belum tentu. Karena dia belum tentu benar, berarti kan kita nyari contoh. Nyari contoh di mana pada contoh itu pernyataan ini tidak berlaku gitu kan. Contohnya sebenarnya kita bebas sih, nggak harus A sama dengan S. Kita mau ngasih contoh yang konkret pun juga nggak apa-apa. Cuma kelakuan karena dia ada contoh abstraknya, udah tak bikin contoh yang abstrak gini. Yang mana kalau misalnya A yang sama dengan S kan berarti A gabungan B udah pasti sama dengan A gabungan C. Karena sama-sama hasilnya S kan, semesta digabung dengan himpunan apapun pasti hasilnya juga semesta. Padahal B sama C kan belum tentu sama. Mau B sama C nya beda pun kalau digabung sama semesta pasti hasil gabungannya sama. Itu ada mau ngasih contoh lain juga silahkan, ini kan cuma contoh saja gitu kan. Baik Mas, paham. Terima kasih. Oke. Intinya gitu, kalau kita pengen bilang belum tentu berarti kita ngasih contoh di mana pernyataan ini nggak berlaku gitu. Oke. Berarti kita bisa lanjut ke poin 1B. Apakah bisa dipastikan A cross B gabungan C sama dengan A gabungan C cross B gabungan C? Ya ini sih dia belum pasti kalau kita lihat langsung dari bentuknya. Karena namanya himpunan hasil pergandaan, karena kalau di cross kan dia jadi pergandaan. Nanti isinya tuh himpunan pasangan berurut. Ini ya dia himpunan pasangan terurut, terus ini juga himpunan pasangan terurut. Tapi ini C kan dia belum pasti ya kan ya. Kalau kita gabung maka anggotanya ada yang bukan himpunan pasangan terurut. Nah ini kita lihat di bawah ini. Anggota dari A cross B gabungan C sebagiannya bukan himpunan pasangan terurut. Karena C-nya kan dia himpunan biasa, bukan himpunan hasil pergandaan. Nah, sedangkan anggota dari A gabungan C cross B gabungan C semuanya merupakan himpunan pasangan terurut. Ya udah pasti karena dia cross ya kan. Jadi nggak ada himpunan lain yang ikut-ikutan gitu. Nah karena itu A cross B gabungan C tidak sama dengan A gabungan C cross B gabungan C. Nah, dilihat dari jenis anggotanya sudah beda, sehingga dia bukan himpunan yang sama. Kayak gimana satu B ini gimana? Dia belum tentu gitu. Oke, yang nggak ada pertanyaan, kita bisa lanjut ke 2A berarti ya. Di 2A ini A gabungan B irisan B komplement. Di soalnya emang pakai tanda aksen, makanya di sini atau pakai tanda aksen juga karena sesuai di soalnya pakai aksen. Tapi dia maksudnya komplement gitu ya. Jangan bingung dulu ya. Oke. A gabungan B irisan B komplement sama dengan A jika dan hanya jika A irisan B sama dengan himpunan kosong. Oke, berarti kita coba. Nah, dia jika dan hanya jika berarti dua arah dia. Yang pertama dari kiri ke kanan. Oke. Jika A gabungan B irisan B komplement sama dengan A, maka A irisan B sama dengan himpunan kosong. Oke,
kita mulai ini ya, A gabungan B irisan B komplemen sama dengan A. Terus kita coba sebarkan ya di distributif. Jadi A irisan B komplemen gabungan B irisan B komplemen sama dengan A. Terus A irisan B komplemen digabung dengan, nah ini karena dia irisan dari dua himpunan yang saling komplemen, berarti dia himpunan kosong itu sama dengan A. Dia berarti hilang ya, karena dia gabungan sama himpunan kosong kan dia hilang. Karena himpunan apapun digabung dengan himpunan kosong hasilnya himpunan itu sendiri. Jadi A irisan B komplemen sama dengan A. Nah, sampai di sini kita perlu melakukan manipulasi aljabar. Kita buat manipulasi. Kita iriskan masing-masing ruas dengan B. Masing-masing ruas diiris dengan B sehingga menjadi A irisan B komplemen irisan B sama dengan A irisan B. Terus hasilnya, nah karena dia ini irisan, terus ada dua himpunan yang saling komplemen, berarti ya hasilnya himpunan kosong. Ini A irisan B ya sama A irisan B. Dari sini kita udah berhasil membuktikan yang ini dari kiri ke kanan. Ternyata dengan kita mengowahi yang di kiri ini, kita bisa mendapatkan bentuk yang di kanan, yaitu himpunan A irisan B sama himpunan kosong. Ini dia sama aja, mau kita tukar posisi sama, pastilah sama dengan kan. Karena kita cek yang sebaliknya dari kanan ke kiri. Jika A irisan B sama dengan himpunan kosong, maka A gabungan B irisan B komplemen sama dengan A. Nah, oke. Kita sekarang coba mengowahi bentuk ini. Ini yang kita simpan dulu ya. Bentuk ini kita owahi dulu di A gabungan B irisan B komplemen. Kita lakukan bentuk itu. Kita distributif ya. Jadi A irisan B komplemen gabungan B irisan B komplemen sama dengan A irisan B komplemen digabung dengan himpunan kosong. Nah, karena A irisan B itu sama dengan himpunan kosong, jadi himpunan kosong di sini kita ganti dengan A irisan B. Jadi kita masukkan ke sini. Berarti kan dia jadi A irisan B komplemen digabung dengan A irisan B. Terus kita pakai distributif ya. Kita kalikan sebar itu. A gabungan A diiris A gabungan B diiris B komplemen gabungan A diiris dengan B komplemen gabungan B. Terus ini dia jadi idempoten sama kekuatannya gitu ya. Dimana himpunan apapun digabung dengan dirinya sendiri hasilnya adalah himpunan itu sendiri. Di A gabungan A berarti ya dia A. Terus ini tetap ya A gabungan B. Ini juga tetap. Nah, terus di sini ada gabungan dari dua himpunan yang saling komplemen sehingga hasilnya adalah semesta. Terus ini kalau kita perhatikan kan dia operatornya sama ya, irisan semua, berarti kita bisa dalam sifat asosiatif kita kelompokkan. A diiris dengan A gabungan B. Ingat ya hukum absorpsi. Karena ini tanda irisan, terus di dalam itu ada A-nya juga, terus ini tapi ini gabungan. Dia jadi A ya, diserap gitu, absorpsi. Terus ini ada B komplemen gabungan A diiris dengan semesta. Himpunan apapun diiriskan dengan semesta adalah hasilnya himpunan itu sendiri. Jadi ini hilang ya irisan semestanya. Jadi A irisan B komplemen gabungan A. Terus kita absorpsi lagi, diserap ya, karena ini irisan yang di dalam gabungan sama-sama ada A-nya. Sama dengan A. Jadi kita bisa berhasil membuktikan A gabungan B diiris B komplemen sama dengan A. Dengan bermodalkan yang ini tadi.
himpunan kosong. Nah, jadi dia sudah terbukti dua arah. Yang dari kanan ke kiri sudah, dari kiri kanan juga sudah. Oke, untuk 2 ini ada pertanyaan. Oke, mungkin nggak ada ya, kita mungkin bisa lanjut ke 2B. Nah, 2B ini kita disuruh membuktikan tadi ya, hukum absorpsi itu ya. A irisan A gabungan B sama dengan A. Nah, di antara membuktikan dua himpunan itu sama kan, di antara cara kita bisa dengan membuktikan kalau keduanya saling subset. Itu di antara cara yang bisa kita pakai. Di sini aku milih cara yang keduanya saling subset. Jadi ada 2 poin yang kita bahas. Pertama adalah A irisan A gabungan B itu subset dari A. Sekarang kalau kita gunakan definisi berarti kan untuk semua X, jika X itu anggota A irisan A gabungan B, maka X adalah anggota dari A. Terus ini kan irisan berarti dia dan. Terus ada atau berarti dia menjadi ada gabungan berarti menjadi atau. Ini yang sini tetap ya. Terus kita absorpsi. Ini dia dan, ini atau. Sama-sama ada X anggota A-nya. Kita absorpsi menjadi X anggota A. Jadi untuk semua X, jika X anggota A maka X anggota A. Ingat ya, dalam implikasi pernyataan apapun diimplikasikan kepada dirinya sendiri, hasilnya adalah pasti benar. Tautologi. Anything implied to itself is true. Pernyataan apapun diimplikasikan kepada dirinya sendiri adalah benar. Nah, sekarang kita gantian yang ini ya. A adalah subset dari A irisan A gabungan B. Kalau kita pakai definisi jadinya untuk semua X, jika X anggota A, maka X anggota A irisan A gabungan B. Ini tetap ya, belum kita awahi. Nah, yang di sini kita awahi. Ini ada irisan berarti menjadi dan. Terus ini ada gabungan berarti jadi atau. Kita bisa juga mengabsorpsi karena ini yang di luar ini dan yang di dalam atau beda tanda, terus dia sama-sama ada X anggota A-nya. Absorpsi bisa jadi X anggota A. Dan kita dapati apa? Untuk semua X, jika X anggota A maka X anggota A. Dan tentunya berlaku juga ini. Anything implied to itself is true. Pernyataan apapun diimplikasikan kepada dirinya sendiri adalah benar. Telah terbukti bahwa keduanya saling subset sehingga keduanya sama. Oke, 2B ada pertanyaan. Oke, mungkin nggak ada nih ya. Dan kita lanjut ke 2C. A gabungan B sama dengan S ya, semesta. Jika dan hanya jika A aksen itu subset dari B. Ya, A komplemen adalah subset dari B. Karena dia jika dan hanya jika berarti kita buktikan dua arah. Yang pertama kita buktikan adalah jika A gabungan B sama dengan semesta, maka A komplemen adalah subset dari B. Nah, kalau definisinya berarti kan apa? A gabungan B sama dengan semesta itu definisinya untuk semua X berlaku X itu anggota A atau X anggota B. Artinya di dalam semesta itu ya X itu pasti setidaknya anggota dari salah satu dari kedua himpunan ini, apakah anggota A atau anggota B. Nggak mungkin di luar dari keduanya.
dalam semesta itu ada dua kemungkinan kan, X itu anggota A atau X anggota B. Terus kita pakai hukum kesyaratan, atau kan berarti dia bisa kita ubah menjadi implikasi gitu ya. Menjadi jika maka. Jadi untuk semua X, jika X bukan anggota A, maka X anggota B. Terus kita wahi lagi jadi untuk semua X, jika X anggota A komplemen, karena bukan anggota berarti kita ubah jadi anggota terus kita komplemenkan ya, maka X anggota B. Dan ini kan definisi dari apa? A komplemen adalah subset dari B. Ya, kita sudah membuktikan yang ini dari kiri ke kanan. Sekarang gantian dari kanan ke kiri. A komplemen subset dari B. Jika A komplemen subset dari B, maka A gabungan B sama dengan semesta. Nah, kebetulan di sini kita kayak di reverse doang nggak sih kalau kita perhatikan dalam mengowahinya ini. Kita berangkatnya dari ini, definisi subset ya. Untuk semua X, jika X anggota A komplemen, maka X anggota B. Terus untuk semua X, jika X bukan anggota A, maka X anggota B. Untuk semua X, jika X anggota A, untuk semua X, X anggota A atau X anggota B. Berarti hukum kesyaratan. Dan ini adalah definisi dari apa? A gabungan B sama dengan semesta. Telah terbukti kedua arah, jadi dua arah sudah dibuktikan semua. Oke, 2C ada yang ditanyakan? Oke, enggak ada. Sekarang lanjut ke poin 2D. 2D ini, misalkan himpunan H adalah A gabungan B, maka H dapat dipartisi menjadi tiga himpunan. Jadi kita buktikan akan ada tiga himpunan yang merupakan itu partisi dari H sama dengan A gabungan B. Nah, A gabungan B ini kan bisa dipartisi menjadi tiga. A kurang B, A irisan B sama B kurang A. Sampai tiga partisi. Nah, kita nanti akan buktikan kalau tiga ini bukan partisi dari H sama dengan A gabungan B. Nah, pertama kita buktikan kalau gabungan dari semua partisi ini adalah himpunan utuh H ini. Kita coba gabungkan, berarti kan A kurang B digabung A irisan B digabung B kurang A. Ini tiap pengurangan kan berarti dia diiriskan dengan komplemennya. Jadi A kurang B berarti kan A irisan B komplemen. Ini juga gitu. B kurang A berarti B irisan A komplemen. Terus kita, karena tandanya sama, dia gabungan semua, terus kita bisa asosiatif. Ini kita gabungkan dulu yang di sini. Ya, berarti A gabungan A diiris A gabungan B, diiris B aksen gabungan B komplemen gabungan A, diiris B komplemen gabungan B. Ya, tutup kurung, terus dia digabung dengan ini, yang belakang masih tetap B irisan A komplemen. Terus ini idempoten, A gabungan A berarti ya A tetap, ini juga tetap. Nah, ini dia gabungan dari himpunan saling komplemen berarti dia semesta. Terus digabung dengan ini tetap ya B irisan A komplemen. Ini dia berlaku absorpsi menjadi A diiris dengan, terus ini karena dia irisan dengan semesta berarti ya himpunan itu sendiri menjadi B komplemen gabungan A gabungan B irisan A komplemen. Terus ini
absorpsi ya, jadi A digabung dengan B irisan A komplement. Terus kita distributif. A gabungan B diiris dengan A gabungan A komplement. A gabungan B diiris dengan semesta. Sehingga jadi A gabungan B sama dengan H. Oke. Kita berhasil membuktikan kalau gabungan dari ketiga himpunan ini adalah himpunan utuh H. Sekarang kita buktikan untuk irisannya, yang mana dalam partisi itu nanti irisan dari masing-masing sepasang itu adalah himpunan kosong. Sekarang kita coba iriskan A kurang B diiris dengan A irisan B. Itu kan A irisan B komplement diiris dengan A irisan B. Sini ada dua himpunan yang saling komplement ya, ini B komplement sama B. Karena dia irisan berarti dia himpunan kosong. Sekarang kita coba iriskan A kurang B dengan B kurang A. Berarti kan A irisan B komplement diiris dengan B irisan A komplement. Ini ada A beririsan dengan A komplement, terus ini B komplement juga beririsan dengan B. Jadi ya himpunan kosong hasilnya. Terus sekarang kita iriskan coba A irisan B dengan B kurang A. Di A irisan B diiris dengan B irisan A komplement. Ada A, ini ada A komplement, sehingga menjadi himpunan kosong. Nah, gabungan dari ketiganya adalah H, dan irisan masing-masing sepasang adalah himpunan kosong. Oleh karena itu ketiganya merupakan partisi dari H. Oke. Di sini ditanyakan untuk 2D. Belum, Mas. Oke, belum ya. Kita bisa lanjut ke nomor 3. Di nomor 3 ini didefinisikan relasi R pada himpunan S dengan A, B, C itu anggota S. Itu relasinya adalah apa? Jika A berrelasi dengan B dan B berrelasi dengan C, maka C berrelasi dengan A. Kita suruh buktikan kalau jika R refleksif, maka R merupakan relasi ekivalen. Oke. Nah, ternyata relasi ini dia tuh hasil penarikan kesimpulan. Sudah ada premis transitif kan jika A berrelasi dengan B dan B berrelasi dengan C, maka A berrelasi dengan C. Relasi rantai namanya transitif. Terus premis kedua adalah ini simetrik ya. Jika A berrelasi dengan C, maka C berrelasi dengan A. Yang mana dari dua premis ini kita tarik kesimpulan apa? Jika A berrelasi dengan B dan B berrelasi dengan C, maka C berrelasi dengan A. Itu dengan hypothetical syllogism, yaitu implikasi rantai. Kali ini kita rantai ya, A berrelasi dengan C ini. Sehingga menjadi A irisan A berrelasi dengan B dan B berrelasi dengan C, maka C berrelasi dengan A. Ya ini, ternyata ini tuh hasil penarikan kesimpulan dari dua premis. Yang mana kedua premis itu adalah apa? Bahwa R itu transitif dan R simetrik. Nah, dari sini kan kita bisa memastikan R itu pasti transitif dan pasti simetrik. Nah, kalau R-nya itu refleksif, kan berarti udah terpenuhi ketiga syarat ekivalen. Sehingga R ekivalen. Syaratnya ada 3 ya. Ekivalen itu refleksif, simetrik, dan transitif. Di sini dia udah dipastikan kalau R itu transitif dan simetrik. Tinggal refleksifnya kan. Jadi kalau R yang refleksif, maka dia pasti jadi ekivalen. Oke, nomor 3 gimana ditanyakan? Kelihatannya singkat tapi kita juga mikir buat nyari ide ini. Oke, ada. Mohon maaf, Mas, izin bertanya. Boleh diulangi untuk yang
Kenapa bisa R itu refleksif, Mas? Ini dia memang sebenarnya secara bawaan dia belum didefinisikan sebagai refleksif ya kan ya. Kan kita baru tahu kalau R itu transitif dan simetrik. Di sini kan dia jikanya itu apa? Jika R refleksif, maka R ekivalen. Ya pasti dia udah pasti transitif dan simetrik. Jadi kita bisa menjamin kalau R-nya refleksif, iya pasti R ekivalen. Tapi kalau R-nya nggak refleksif, dia nggak ekivalen kan gitu. Ini kan dia jika ya kan. Jadi dia belum didefinisikan R-nya itu refleksif. Tapi yang pasti kalau dia refleksif, dia jadi ekivalen. Karena dua syarat yang lainnya sudah terpenuhi duluan gitu ya. Kayak gimana ini untuk tiga ini masih kelihatannya emang kayak simple tapi ternyata kalau dibahas ulang ya gitu. Kayak gimana paham untuk nomor 3? Tapi kalau misal soalnya bukan jika itu beda lagi ya, Mas? Beda lagi sih. Ini kan dia emang refleksif tuh dia jika refleksif. Jadi di awal dia belum dibilang refleksif, dia baru jika refleksif maka ekivalen gitu. Oke, nomor 3 mungkin sudah paham ya. Sekarang sih kita bisa lanjut ke nomor 4. Diberikan fungsi f dari bilangan real ke bilangan real dengan daerah asal df dan daerah hasil rf. 4a, dengan semesta bilangan real r dengan pemetaan ke dirinya sendiri yang didefinisikan fx sama dengan x per 1 tambah x. Tentukan daerah asal fungsi dan daerah hasil fungsi. Untuk daerah asalnya sih, lihat hukum asal domain fungsi itu kan semua bilangan real. Itu hukum asalnya, tapi nanti memang ada yang menyebabkan kenapa nggak jadi anggota domain karena itu tadi sebab-sebab tertentu. Misalnya ini karena dia fungsi rasional ya, karena penyebutnya nggak boleh nol. Nah ketika main 1 kita masukkan ke penyebutnya ini 1 tambah x kan dia jadi nol ya, sehingga domainnya adalah apa? Domain f, x anggota bilangan real sedemikian hingga x tidak sama dengan min 1 ya kan? Penyebut nggak boleh nol. Sementara kalau untuk fungsi rasional berlaku itu tadi, penyebut tidak boleh nol. Jadi kalau ada nilai x yang menyebabkan penyebutnya nol, dia bukan anggota domain. Ini domainnya ya, x anggota bilangan real sedemikian hingga x tidak sama dengan min 1. Sekarang kita mencoba mencari range-nya. Untuk mencari range-nya sih kita memang kalau mau nyoba-nyoba pasti kita susah, harus coba satu persatu, makanya kita gunakan itu tadi inverse fungsi makanya untuk mencari range. Yang mana range dari fungsi adalah domain dari inverse-nya. Jadi kita cari inverse-nya ya, berarti kita misalkan fx itu y sama dengan x per 1 tambah x, terus kita pindah ruas ya, y dalam kurung 1 tambah x sama dengan x. Kita sebarkan y tambah x y sama dengan x, terus kita tuker ya, ini x nya kita pindah ke kiri, y nya pindah ke kanan. Di x y kurang x sama dengan min y, difaktorkan x dalam kurung y kurang 1 sama dengan min y, x sama dengan min y per y kurang 1. Jadi f inverse x sama dengan min x dibagi x kurang 1. Nah dari sini kita udah mendapati inverse f inverse nya kan dia min x per x kurang 1, dimana domain dari inverse nya ini adalah x tidak sama dengan 1, karena
Kalau X yang 1 kan dia jadi 0 nanti penyebutnya. Di range-nya adalah range dari F itu sama dengan domain dari F inverse sama dengan X anggota bilangan real sedemikian hingga X tidak sama dengan 1. Oke, sampai di sini gimana 4A, ada yang ditanyakan? Ini dulu mungkin di kalkulus sudah pernah dibahas, tapi kayak kita seperti membahas ulang materi ini. Oke, kayak udah paham pasti yang 4A ini. Kita lanjut ke 4B. Apakah F surjektif dan apakah injektif? Nah, cuman kita kan diberikan apa? Fungsinya dari bilangan real ke bilangan real. Kalau dia memang daerah tujuannya itu bilangan real, dia bukan fungsi surjektif. Di F itu bukan fungsi surjektif karena apa? Ada X anggota bilangan real yang tidak mempunyai pasangan di domain F, itu sama dengan 1. Dari range-nya kan gitu, range-nya kan dia tidak sama dengan 1 ya. Sehingga apa? Karena range-nya tidak sama dengan 1, diberarti kan ada bilangan real yang nggak punya pasangan di domain F. Itu karena itu sih dari tujuannya bilangan real. Sebenarnya kalau secara bawaan ya semua fungsi itu kan surjektif secara default. Secara defaultnya memang semua fungsi itu surjektif. Tapi kalau ditentukan daerah tujuannya bisa jadi tidak surjektif. Karena ya itu tadi. Kadang bisa aja nggak lengkap range-nya tuh, nggak nyentuh semua bilangan real gitu kan. Tergantung range-nya kalau emang sudah ditentukan daerah tujuan. Itu dari segi surjektif. Dan dari segi injektifnya, oke. Fungsi F merupakan fungsi injektif karena tidak ada X dalam anggota bilangan real yang memiliki lebih dari satu pasangan di domain F. Dia nggak ada ya yang pasangannya ganda itu. Injektif. Kita mungkin bisa diantara mengecek dari grafiknya. Sekarang coba kita buka GeoGebra terus diplotkan. Bentar ya, ini tak ganti dulu share screen-nya biar pada bisa lihat GeoGebra ya, entire saja ya. Ya udah yang lain. Saya minta buat GeoGebra, kita lihat grafiknya. Ya sabar, ini masih loading ya. Di berapa X per 1 tambah X. Ya, mohon bersabar, ini ujian. Oke, dia ada mulai buka GeoGebra-nya. X sama dengan X per 1 tambah X. Nah, kita perhatikan di sini. Sini kan untuk Y sama dengan 1 kan dia jadi asimtot ya kan. Jadi dia nggak akan mungkin tersentuh untuk Y sama dengan 1. Termasuk untuk yang apa tadi? X sama dengan min 1, dia juga nggak akan tersentuh, dia jadi asimtot. Nah, kalau kita perhatikan di sini, kita nggak akan menemukan apa itu dari anggota Y itu, dari anggota Y di mana dia punya lebih dari satu pasangan di domain F ya, dari ada tujuan. Kita nggak akan bisa menemuin. Pertama untuk yang nilai Y kurang dari 1, itu kan dia bentuknya kayak gini, dia udah nggak mungkin ada yang double gitu ya. Ini juga gitu, dari bentuknya nggak akan mungkin ada yang punya X double.
Ya sebenarnya sih kita nggak perlu ngeplot grafik, kita juga bisa menebak sih nanti. Jadi gini, untuk fungsi polinom ataupun fungsi rasional itu kalau masing-masing itu pangkat tertingginya satu, tidak ada yang pangkat lebih dari satu, maka dia bisa dipastikan injektif. Kalau pangkat tertingginya itu nggak ada yang melebihi dari satu. Di sini kan dia nggak ada kan yang x kuadrat atau x pangkat berapa yang lebih tinggi, nggak ada kan. Ini x pangkat satu ini juga, sehingga dia pasti injektif. Ke yang 4B ditanyakan, sebentar, kayaknya ada yang ini ya, typo. Oke, sorry, ada yang typo. Ini bukan x tapi ini y ini. Y. Ini y. Maksud ini juga berarti y ini ya, bukan x. Dia ini surjektif, dia tidak bukan surjektif, terus dia injektif. Di 4B udah aman ya, ini 4B ya. Bisa lanjut berarti ke poin selanjutnya. Ya, sebenarnya nggak ada pertanyaan. 4B ini kita lanjut aja langsung ke nomor 5. Ya, 5A. Buktikan bahwa gabungan dari dua himpunan yang masing-masing himpunan denumerabel adalah himpunan denumerabel. Misalnya kita mencoba ambil sebarang dua himpunan yang masing-masing denumerabel. Terus misalkan himpunan A itu apa? Ada anggotanya, ada A1, A2, A3, seterusnya. Dia anggotanya infinity. Terus B itu anggotanya adalah B1, B2, B3, dan seterusnya. Dia jumlah anggotanya tak terhingga. Terus kita gabungkan, cara kita urutkan ya, A1, B1, A2, B2, A3, B3, dan seterusnya. Ya, anggotanya tak berhingga, terus dia jadi ekivalen dengan bilangan asli. Ya, sama-sama juga punya anggota yang tak berhingga. Jadi gabungan B itu himpunan yang denumerabel. Ini kan tadi juga perlu dibahas ya di pertemuan sebelumnya, di menit sebelumnya. Oke, kita lanjut ke 5B berarti. Selidiki apakah gabungan dari himpunan sebanyak denumerabel yang masing-masing himpunan denumerabel adalah himpunan denumerabel. Sekarang kita cek, jadi intinya kalau lebih dari dua itu, jadi ada banyak sekali himpunan denumerabel yang dia tuh banyak pokoknya jumlahnya. Apakah juga gabungan denumerabel? Nah ini, setelah kita nyatakan unsur-unsur dari AI sebagai AI1, AI2, AI3 untuk I sama dengan 1, 2, 3 sampai N. Terus didefinisikan indeks P untuk unsur sebagai suatu bilangan bulat positif, P sama dengan I tambah K. Ini indeks, K juga indeks. Dengan demikian P itu lebih dari sama dengan 2, sehingga didapat indeks 2 kan dia ada A11, terus indeks 3 ada A12, A21, indeks 4 ada A13, A22, A31. Oke, kalau I ditambah K itu hasilnya adalah P ya. P itu adalah indeksnya ini. Ya di situ dan seterusnya. Kalau 5 berarti nanti ada 14, 23, 32, 41. Nah, perhatikan indeks dari A itu tadi. Setiap indeks selalu naik. Indeks pertama kan naik terus ya. Jadi 1, jadi 2, jadi 3, dan seterusnya. Namun jumlah kedua indeks tetap P sama dengan I tambah K. Jadi indeks 4 nya ada tetepan ya.
Ini 4 semua, yang 3 juga gitu, 3 semua. Kalau ada 5 nanti berarti ya semuanya pasti 5 jumlahnya. P-nya itu P kemudian ditambah K. Jika semua unsur gabungan dari himpunan-himpunan tersebut dibariskan, didapatkan barisan sebagai berikut. Jadi ada A11, A12, A21, A13, A22, A31, dan seterusnya. Kan jelas ya bahwa setiap unsur dari gabungan himpunan tersebut adalah ekivalen dengan himpunan bilangan asli. Kemudian itu juga ada numerabel kan ya. Anggota infinite tak terhingga gitu ya. Terus dia bisa dicarikan fungsi bijektif dengan bilangan asli. Jadi gabungan dari himpunan-himpunan tersebut dengan numerabel. Untuk 5B ada yang ditanyakan. Ini ada cara indexing namanya, menggunakan indeks. Oke, gimana nih?